Lalu kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku ditugaskan untuk membersamaimu, mendampingimu, mengawalmu?" Kemudian apa jawab Rasulullah? "Na'am as-suhbah ya Abu Bakar." Kemudian Abu Bakar ketika itu nangis, terharu karena Allah nunjuk beliau, ya, untuk apa? Mendampingi kekasih. Maka kata Ibunda Aisyah, "Aku belum pernah melihat Abu Bakar menangis seperti yang aku lihat pada malam itu." Saking terharunya, saking senengnya. Jadi makanya Umar bin Khattab itu ketika menjadi khalifah, kemudian ditanya, "Siapakah yang lebih baik, Anda atau Abu Bakar?" Kata Umar bin Khattab, "Satu malamnya Abu Bakar bersama Rasulullah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan, seluruh kebaikan Ibnu Khattab." Itu menggambarkan betapa malam itu adalah malam yang luar biasa bagi Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang proses hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung bagaimana makar yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, dan kemudian makar itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan di sub pembahasan yang baru, yaitu ketika Rasulullah SAW meninggalkan rumah baginda Nabi SAW, kita akan singgung sedikit di alinea sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Mu'allif kitab ini, Syekh Mubarakfuri, mengatakan wa qad kana mi'atu tanfidhi tilkal mu'amarah. Jadi timing atau waktu, kapan waktunya mereka menjalankan konspirasi tadi, rencana jahat tadi. Di sini disebutkan, jadi waktu mereka mengeksekusi rencana jahatnya itu ba'da muntasafil lail, ya, setelah pertengahan malam. Nah, jadi pada saat tengah malam itu mereka mengeksekusi rencananya tadi. Fi waktu khuruji sallallahu alaihi wasallam minal baiti, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Jadi Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, kalau malam itu tidurnya awal waktu. Ini kebiasaan Rasulullah. Ya, dan ini juga menjadi tuntunan bagi kita. Jadi kalau kita ingin hidup sehat, ya kan sekarang itu udah banyak penelitian ya mengatakan bahwa tidur itu, ya, kalau pengen sehat, supaya regenerasi sel di dalam tubuhnya itu sempurna, maka tidurnya harus cukup. Ya kan, kualitas tidur itu penting. Nah, termasuk cukupnya tidur itu juga penting, ya, terutama usia 50 tahun ke atas. Nah, Rasulullah SAW itu membiasakan begitu, tidur awal waktu, nanti tengah malam bangun gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kebiasaan Nabi ini, ya, kebiasaan Rasulullah SAW ini, jadi Nabi itu tengah malam bangun, lalu kemudian menuju ke Masjidil Haram untuk qiyamul lail. Itu kebiasaan Rasulullah. Ya, kebiasaan Rasulullah begitu. Nah, mereka sudah, kalau bahasa Jawanya itu niteni, ya. Nah, apa bahasa Indonesianya? Jadi mereka itu sudah tahu gitu ya, sudah tahu, oh Nabi itu pasti nanti jam segini bangun, ya, gitu. Jadi incer sama mereka itu, ya. Jadi setelah tidur awal tengah malam itu mereka sudah siap tuh, rumah Nabi itu dikepung, gitu. Nanti kalau keluar jam segini kita tangkap, nah, gitu. Rencananya begitu mereka itu, ya, pada waktu itu. Nah, kemudian fabatu mutayaqqidina, mereka itu, jadi kata bata itu di dalam bahasa Arab maknanya, ya, mereka melewati waktu malam tapi nggak tidur. Mutayaqqidina itu maksudnya mereka jaga gitu. Jadi terjaga tidak tidur karena sudah ngincer tadi. Sebab nanti kalau tidur Nabi lewat nggak tahu mereka. Makanya mereka sengaja nggak tidur.
Jadi diincer gitu. Yantadiruna sa'ata sifr, mereka nunggu waktu nol ya. Jadi tengah malam itu. Walakin Allah ghalibun ala amrihi, tetapi Allah itu zat yang maha berkuasa atas segala urusannya. Jadi meskipun mereka sudah punya rencana, tetapi Allah itu nggak bisa dikalahkan. Ya kan? Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah yang berkuasa, yang mengalahkan. Biyadihi malakutus samawati wal ard, di tangan Allah itu kerajaan di langit dan di bumi, di dalam genggamannya. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan Allah? Ya, nah ini makanya penting. Kita belajar sirah itu supaya kita itu punya tawakal yang tinggi kepada Allah. Bayangkan Rasulullah itu sudah dikepung, ya, rumahnya sudah dikepung semua. Siapa yang mengepung Rasulullah? 11 orang yang kemarin sudah kita sebutkan itu. Abu Jahal, Al-Hakam bin Abil As, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid, Nadr bin Haris, Umayyah bin Khalaf, ya. Kemudian Zam'ah bin Al-Aswad, kemudian Tu'aimah bin Adi, Abu Lahab, kemudian ya Ubay bin Khalaf, kemudian Nubay bin Al-Hajjaj dan Munabbih bin Al-Hajjaj. Ini 11 orang ini posisinya itu sudah ngepung rumah Rasulullah. Nah, di mana rumah Rasulullah ketika itu? Jadi rumah Rasulullah ketika itu, kalau sekarang rumahnya sudah tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu di Mekah, Masjidil Haram, nah itu posisi rumah Rasulullah itu di hadapan Maktabah Mekah. Jadi Maktabah Mekah itu, ya kalau kita jalan ya dari arah Ajiat atau dari hotel itu yang clock gitu ya. Nah itu nanti kalau kita jalan pintu 1 itu ambil sebelah kanan terus lurus ya sampai nanti mentok. Nah, jadi sepanjang jalan di sebelah kanan kita itu Jabal Abi Qubais. Lurus mentok. Nah itu nanti ada bangunan kota tulisannya Maktabah Makkah. Itu tempat kelahiran Rasulullah menurut ulama Mekah. Meskipun ya oleh pemerintah Saudi dikatakan bukan, tapi ulama-ulama Mekah dulu ya dari turun temurun berdasarkan riwayat ya dari kakek nenek mereka, disitulah Rasulullah SAW dilahirkan, karena di situ adalah rumah Sayyidah Aminah binti Wahab ketika itu. Nah di depan Rasulullah SAW, di depan Maktabah Mekah tadi itu ada rumah Nabi bersama Ibunda Khadijah binti Khuwailid, yang sekarang sudah tidak ada. Ya posisinya itu kira-kira di situ, di area toilet itu ya, atau di tiang depannya toilet itu. Nah di daerah situ rumah Rasulullah SAW. Jadi kita bisa bayangkan dulu mereka ngepung Nabi di situ. Ya, mereka mengepung Nabi di situ. Kemudian Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan yaf'alu ma yasha. Jadi Allah itu zat yang menguasai, zat yang mengalahkan segala urusan. Karena itu Allah bisa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa yujiru wa la yujra alaih. Jadi Allah itu zat yang melindungi dan perlindungannya itu nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ya, jadi kalau Allah sudah melindungi, insya Allah perlindungan Allah itu akan berjalan. Ya kan? Faqad fa'ala ma khataba bi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma ba'd. Maka betul-betul terjadilah apa yang dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian, seperti dalam surat Al-Anfal ayat 30, di situ Allah mengatakan wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Dan ingat Muhammad, ketika orang-orang kafir itu melakukan makar jahat kepadamu, ya, liyuthbituka, mereka ingin menangkap kamu, aw yaqtuluka, atau membunuh kamu, aw yukhrijuka, atau mengusir kamu. Apa kata Allah? Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka boleh saja melakukan makar jahat, tetapi makar jahat Allah akan menggagalkan makar jahat mereka. Nah, gitu. Jadi di sini Allah menggunakan kata wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka melakukan makar jahat, Allah mengulang kata yamkurun, ya.
Tapi ingat, makar mereka dibalas oleh makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana caranya Allah membalas makar mereka. Gitu. Sehingga makar mereka tidak berkutik. Ya. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah zat yang sebaik-baik ya, yang menciptakan makar dan menggagalkan makar. Nah, ini. Ya. Nah, kita akan masuk di poin berikutnya. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughadiru baitah. Proses Rasulullah meninggalkan rumahnya. Nah, waqad fashalat Quraisyun fi khuttatihim fashalan dari'an ma'a ghayati tayaqqudi wa tanabbuh. Jadi orang kafir, tadi kita sudah ceritakan, orang kafir betul-betul gagal ketika itu. Gagal ya, di dalam apa? Khuttah mereka. Rencana yang sudah mereka bikin itu gagal. Siapa menggagalkan rencana mereka? Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Jadi Rasulullah itu sudah diberitahu nanti mereka sudah merencanakan begini-begini kepadamu, maka kamu keluar. Kata malaikat Jibril. Tengah malam itu keluar. Ya. Idh kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gagal ma'aghayati tayaqqudi wa tanabbuh. Padahal mereka itu dalam kondisi sadar. Gitu. Mereka itu dalam kondisi sadar. Gimana tidak sadar? Wong mereka itu sudah menungguin ya sepanjang malam nggak tidur, ya ngopi-ngopi, ya. Ngopi-ngopi sambil apa namanya mantengi, gitu, mantengi. Kapan? Ya kata mereka ini Muhammad keluar nanti kita tangkap. Nah, itu tadi. Ya liyusbituka, au yaqtuluka, au yukhrijuka. Jadi mereka mau nangkep, mau membunuh, mau mengusir. Nah, itu yang mereka rencanakan. Lalu kemudian idza kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah keluar minal baiti dari rumahnya. Nah, wahtaraka sufufuhum atau wahtaraka sufufahum. Jadi ketika Nabi itu keluar dari rumahnya, Nabi itu berhasil memporak-porandakan, merusak, menghancurkan blokade pengepungan mereka. Ya kan? Nah ini. Wa akhadha hafanah minal bataha. Nabi itu mengambil segenggam pasir. Pasir diambil dari ya rumahnya tadi itu, diambil pasir. Nah ini jadi begini ya. Allah itu memberikan, kalau kita cerita ini, cerita tentang karomah ya. Tapi bagi Nabi ini kan mukjizat. Kalau karomah itu untuk wali ya. Karomah itu untuk wali, bagi Nabi itu mukjizat. Jadi malaikat ya memerintahkan pada Nabi suruh ngambil pasir. Ya. Pasir diambil, pasir nggak ada apa-apanya pasir ya. Terus setelah diambil pasir tadi apa? Faja'ala yadra'u ala ru'usihim. Pasir itu ditaburkan ke kepala mereka. Gitu. Ya. Jadi kayak sirup. Nah, jadi kalau maling kan biasanya disirup ya. Nah, ini Rasulullah diperintahkan ya oleh Allah melalui malaikat Jibril tadi untuk ngambil pasir. Pasir itu taburkan ke kepala mereka. Apa yang terjadi? Waqad akhadallahu absarahum anhu. Allah kemudian mengambil penglihatan mereka. Ya, bukan buta tetapi penglihatannya ada, mereka tidak tidur, mereka terjaga, tapi fala yarawnahu, mereka tidak melihat Rasulullah. Nah, di sini. Jadi disebut Rasulullah ngilang enggak ngilang, ya kan? Karena Rasulullah kelihatan, tapi mereka tidak bisa melihat Rasulullah. Nah, ini namanya mukjizat. Nah, kalau wali itu namanya karamah. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Jadi ketika Allah memberikan mukjizat atau karamah, itu wasilahnya macam-macam. Gitu, wasilahnya macam-macam, enggak langsung mukjizat atau karamah tadi diberikan. Tapi ada wasilahnya. Nah, dalam kasus tadi wasilahnya apa? Pasir yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Ya. Jadi kalau misalnya ya, mohon maaf, kadang-kadang ada orang datang minta. Ya, kalau orang itu bilang tombo, datang bawa air, ya kan? Kemudian minta didoain, ya nggak apa-apa, ya kan? Kalau memang Allah nanti memberikan kesembuhan melalui wasilah air itu, udah Allah yang ngasih kesembuhan, bukan, ya kan? Bukan karena yang lain. Itu
Kalau kemudian kita bicara karamah, kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan itu menjadi jalan, insya Allah. Makanya kan ulama-ulama dulu ya, kalau kita baca kitab-kitab ulama-ulama dulu. Air Zam-Zam itu contohnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'uz Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu sesuai dengan niat kita meminumnya. Imam Syafi'i itu bisa begitu hebat. Ya Bapak-Bapak sekalian, ilmunya Masya Allah, ijtihadnya Masya Allah. Itu Imam Syafi'i ketika di Mekah, beliau tidak lupa meminum air Zam-Zam. Minta sama Allah dengan minum air Zam-Zam tadi. Sebagaimana hadis Nabi, ma'uz Zam-Zam lima syuribalah. Jadilah Imam Syafi'i yang hebat. Ya tentu bukan hanya minum air Zam-Zam, dia belajar. Selain memang beliau cerdas. Gitu. Al-Hakim An-Naisaburi yang punya kitab Al-Mustadrak, ya, Al-Sahihain, itu juga sama. Minum air Zam-Zam, minta sama Allah. Jadi Al-Hakim An-Naisaburi yang begitu hebat. Imam Ad-Dahabi, ya, yang punya kitab Syarul A'lam, ya, An-Nubala, itu Masya Allah juga sama seperti itu. Dan banyak ulama-ulama yang lain begitu. Ya, jadi air Zam-Zam itu menjadi wasilah. Tapi yang memberikan siapa? Allah. Ya. Nah, ada penjelasan yang menarik di dalam kitab Hujjatullah 'alal 'Alamin yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Qadhi Syekh Yusuf An-Nabhani. Di dalam kitab itu beliau menceritakan bagaimana Hujjatullah 'alal 'Alamin. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad itu tidak putus. Mukjizatnya Nabi Muhammad itu tidak putus. Termasuk contoh misalnya begini. Al-Fakir bisa ngomong kayak begini. Ini karena mendapatkan pancaran ya dari serpian-serpian ilmu yang diajarkan, yang dimiliki, yang diajarkan oleh Nabi. Gak akan bisa kita ngomong kayak begini kalau bukan karena ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau misalnya ada orang doanya mustajab, itu juga bagian dari serpihan-serpian Nabi, pancaran dari apa? Mukjizat Nabi. Bentuknya berupa karamah yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Wali juga begitu. Nah, ini ceritakan oleh beliau di dalam kitabnya Hujjatullah 'alal 'Alamin. Jadi karena itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Nah, gitu. Tidak ada yang mustahil. Nah, jadi intinya air, pasir tadi itu alat, tapi yang menurunkan ya tadi itu apakah itu mukjizat atau karamah atau apa itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit. Nah, kemudian wa yatlu ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim, dan kami jadikan min baini aydihim di depan mereka saddan, penghalang. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka saddan, penghalang. Fa aghshaynahum, kemudian kami aghshaynahum, kami tutup mata mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Itu kata Allah. Jadi Nabi ketika naburkan tadi sambil membaca itu, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Betul. Nabi keluar, mereka itu betul-betul dalam kondisi terjaga tapi tidak melihat. Rasulullah jalan meninggalkan rumahnya tadi. Falam yabqa minhum rajulun illa waqad wada'a ala ra'sihi turaban. Tidak satu orang pun di antara mereka kecuali Nabi meletakkan di kepalanya itu ada debu. Wa madha ila baiti Abi Bakar, kemudian Nabi berjalan menuju rumahnya Abu Bakar. Fa kharaja, kemudian keduanya keluar min khawfatin fi dari Abi Bakar lailan. Jadi keduanya, maksudnya Rasulullah dengan Abu Bakar keluar ya dari rumah Abu Bakar pada malam hari itu, hatta lahiqa bi ghari Thawr, kemudian mereka sampai di Ghasur fit tijahil Yaman, di mana Ghasur itu arahnya ke arah Yaman. Ada cerita yang menarik sebelum kita bicara tentang Ghasur ya. Jadi Rasulullah malam-malam itu datang. Kan ceritanya begini, Abu Bakar itu sebelumnya sudah pamit. Umar bin Khattab sudah hijrah duluan, yang lain sudah hijrah. Abu Bakar mau pamit kepada Nabi.
Untuk apa? Hijrah. Kata Rasulullah, ala rislika ya Abu Bakar, nanti dulu. Kata Rasulullah, nanti dulu. Abu Bakar itu orangnya cerdas. Ketika Nabi mengatakan ala rislika, nanti dulu, entar. Kamu jangan terburu-buru. Ya. Abu Bakar itu kemudian sudah membayangkan, sudah memprediksi bahwa Nabi itu minta ditemani, atau setidaknya ada hal yang ingin Nabi inginkan Nabi dari Abu Bakar untuk Abu Bakar lakukan kepada Rasulullah. Betul. Jadi Abu Bakar di malam itu sudah menyiapkan persiapan. Itu ceritakan dalam kitab yang lain. Sudah melakukan persiapan mulai dari nyiapkan kemudian pakaian, nyiapkan makanan macam-macam, termasuk kendaraan dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW, Bapak Ibu, ketika Abu Bakar itu menyiapkan tunggangan untuk Nabi, Rasulullah nggak mau gratis. Padahal ini adalah perjuangan Islam. Rasulullah nggak mau gratis, dibayar apa yang Abu Bakar siapkan untuk Nabi itu. Ini Masya Allah. Dan itu nanti pentingnya kita, ya. Jadi Nabi itu ingin ngajari kepada kita supaya pertama kalau kita bicara soal akad, yang kedua bicara soal jasa, supaya orang itu tidak merasa berjasa. Gitu. Abu Bakar, apa yang dikeluarkan Abu Bakar diganti oleh Nabi. Ini kan luar biasa. Jadi enggak dompleng Nabi itu, enggak, atau minta tolong Abu Bakar gratis, enggak, dibayar oleh Rasulullah. Nah, ini. Dan itu nanti ceritakan di dalam surat At-Taubah ketika Allah mengatakan illa tansuru faqad nasrullah. Kalau seandainya kamu tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah sudah pasti menolongnya. Padahal Abu Bakar tadi kalau kita lihat kisahnya itu kan luar biasa, keluarganya nanti semua terlibat di dalam proses hijrahnya Rasulullah. Tapi Allah di dalam surat At-Taubah mengatakan begitu. Untuk apa? Supaya tidak ada satu orang pun yang kemudian mengklaim berjasa. Ya, mengklaim punya jasa. Oh, ini karena jasa saya, karena saya yang nah, kan gitu. Kalau orang sudah menang itu biasanya begitu. Nah, surat At-Taubah itu turun tahun ke-9 setelah Nabi hijrah. Tapi ayat itu cerita perjalanan 9 tahun sebelumnya. Ya, menunjukkan betapa pentingnya hijrah ini. Yang kedua, ada hal yang Allah Subhanahu wa taala harus nyatakan. Gitu. Supaya kemudian nanti tidak ada orang yang tadi menepuk dada kemudian merasa punya jasa. Ini penting, ya. Ila tansuru faqad nasrullah in akhrajal ladina kafaru saniyasnaini idhuma fil ghar dan seterusnya. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW mengetuk rumah Abu Bakar, pada waktu itu di rumah itu ada Abu Bakar, ada putrinya, ya. Kemudian ketika yang membukakan, jadi Abu Bakar mengatakan, coba buka pintunya itu. Ka'annahu Rasulullah SAW. Sepertinya itu adalah ketukan Rasulullah SAW. Dan betul, begitu dibuka, yang buka putrinya, ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW tahu ada orang lain selain Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, itu adalah putriku, kata Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah as-suhbah, ya Rasulullah, apakah aku ditugaskan untuk membersamaimu, mendampingimu, mengawalmu? Itu pertanyaan Abu Bakar kepada Rasulullah. As-suhbah ya Rasulullah. Kemudian apa jawab Rasulullah? Na'am as-suhbah ya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ketika itu nangis. Nangis Abu Bakar. Nangis. Terharu karena Allah nunjuk beliau. Ya, untuk apa? Mendampingi kekasihnya.
mendampingi Rasulullah. Itu yang membuat Abu Bakar nangis. Maka kata Ibunda Aisyah, "Ma ra'aitu Abu Bakar yabki mithla ma ara." Aku belum pernah melihat Abu Bakar menangis seperti yang aku lihat pada malam itu. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Masya Allah. Saking terharunya, saking senengnya, ya. Ini yang terjadi pada diri Abu Bakar. Masya Allah, Abu Bakar. Jadi makanya Umar bin Khattab itu ketika menjadi khalifah, kemudian ditanya, siapakah yang lebih baik, Anda atau Abu Bakar? Kata Umar bin Khattab, satu malamnya Abu Bakar bersama Rasulullah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan, seluruh kebaikan Ibnu Khattab. Satu malamnya Abu Bakar bersama Rasulullah tidak sebanding dengan seluruh kebaikan yang dilakukan oleh anaknya, ya, Ibnu Khattab, ya, anaknya Al-Khattab. Insya Allah. Itu menggambarkan betapa malam itu adalah malam yang luar biasa bagi Abu Bakar. Nah ini ya, insya Allah. Fakharaja, kemudian wabakiyal muhasiruna, kemudian orang-orang yang mengepung rumah Nabi tadi itu, 11 orang tadi itu tetap yang tadiruna, mereka nunggu hulala saati, ya, as-sifri, jadi waktu datangnya pukul 0, jam 0. Ini mereka nunggu karena dipikir Rasulullah masih di dalam rumah. Wa qubaila hululiha, dan sebelum menjelang masuknya waktu. Qubaila itu, ya. Jadi kalau qabla itu kalau dalam bahasa Arab sebelum. Qubaila itu maknanya menjelang. Ya, menjelang. Jadi menjelang waktu 0 tadi itu datang, tajallat lahum al-khayba wal fashal. Tampaklah pada mereka kegagalan tadi. Faqad ja'am rajulun, kemudian datang pada mereka seorang laki-laki mimman lam yakun ma'hum, yang tidak bersama mereka. Maksudnya enggak kena sirp. Ya, ada orang laki-laki lain datang karena melihat 11 orang yang ngepung tadi itu, mereka kayak enggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi bisa jadi mungkin pandangannya blank atau apa ya, di situ enggak tidur enggak apa, tapi mereka pandangannya kayak blank gitu. Wara'ahum bibabi, orang itu melihat mereka ada di pintu, depan pintu Nabi. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, ma tantadirun, apa yang kalian tunggu? Qalu, kata mereka, Muhammad. Qala khibtum wa khasirtum, kalian itu sudah gagal, kalian itu sudah rugi, katanya. Lah kok ya, qad wallahi marra bikum, katanya. Demi Allah, Muhammad sudah meninggalkan kalian, melewati kalian. Tadi kan sudah kita sebutkan. Ihtaraqa sufufahum. Nabi itu sudah berhasil apa? Merusak, menerobos brigade mereka tadi itu. Nah, wadara rusukum turab, dan Muhammad telah menaburkan debu di atas kepala kalian. Wantala kali hajati, dan dia telah meninggalkan, dia bertolak meninggalkan kalian di hajatihi, untuk memenuhi hajatnya. Kalau kata mereka, wallahi, demi Allah, maaf sorna, aku nggak lihat, kami nggak melihat. Gimana? Gitu. Pergerakan Nabi itu nggak dilihat, padahal mereka tuh mulai dari awal malam sampai tadi itu saat as-sifr tadi, jam 0 tadi, mereka nggak tidur, kata mereka. Berarti kecolongan. Nah, jadi mereka kecolongan. Wa qamu, kemudian mereka bangun, yanfadduna turaba ala an ru'usihim. Mereka kemudian bangun dan mereka mulai membersihkan debu yang ada di kepala mereka tadi. Dibersihkan debu yang ada di kepala mereka tadi. Nah, orang itu datang mengatakan begitu sekaligus untuk menyadarkan mereka. Apa buktinya bahwa Muhammad itu sudah meninggalkan mereka? Nah, ini diantaranya debu tadi. Siapa yang naburkan debu? Wong semua orang yang di situ kena debu semua. Nah, kalau nggak ada orang menaburkan, nggak mungkin. Walakinnahum tatalla'u min sairil babi fara'aliyan. Mereka masih nggak mereka masih nggak percaya. Akhirnya apa? Mereka ngintip. Ngintip dari mana? Celah pintu. Begitu ngintip di celah pintu, yang terlihat apa?
yang terlihat adalah Ali. Ali di mana? Ali ketika itu diminta Nabi menggantikan tempat tidurnya. Faqalu, kata mereka, wallahi inna hadzal Muhammad naiman. Demi Allah ini Muhammad. Muhammad masih tidur katanya. Ya kan? Alaihi, ya. Baru dia masih memakai selimutnya. Falam, ya. Yabarihu kadzalika hatta asbahu. Mereka orang-orang kafir yang ngepung tadi itu. Nah, di sini ini pelajaran juga bagi kita. Jadi orang kafir itu meskipun kafir, mereka itu ngerti adab. Jadi mereka itu niatnya jahat, tapi mereka tidak mau menjebol pintu, nggak mau lewat belakang, enggak. Padahal bagi mereka apa sih susahnya, mereka gedor aja. Nah ini mereka masih menjaga itu. Mereka masih menjaga itu. Coba bayangkan, loh ini orangnya niat jahat. Ya. Nah ini juga pelajaran bagi kita. Ya. Ini orang niat jahat, tapi mereka masih mempunyai etika. Gitu loh. Nggak jebol pintu, nggak lewat pintu belakang dan sebagainya tadi. Ini contoh ya yang luar biasa. Ya, ini. Nah kemudian waqama Aliun. Jadi ketika waktu subuh, Ali bangun anil firasy, dari tempat tidur Nabi tadi. Fasaqata fi aidihim. Kemudian Ali ketika itu, kalau di sini dikatakan fasaqata fi aidihim. Ali itu ya istilahnya dalam tanda petik ya, posisinya itu ya, berada di depan mereka ya. Jadi Ali itu dalam posisi bisa bersimpul atau apa di depan mereka. Wasalu, kemudian mereka bertanya kepada Ali an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu apa kata Ali? La ilma li bihi, katanya sendiri. Aku enggak tahu. Ya, aku enggak tahu. Kata Ali. Ali umurnya ketika itu berapa? Umurnya Ali ketika itu kira-kira 20-an tahun. Masya Allah. Umurnya kira-kira 20 tahun. Karena begini hitungannya ya. Rasulullah itu di Mekah itu dakwahnya 13 tahun. Ali bergabung dengan Nabi. Ali itu masuk Islam umur 8 tahun. 8 ditambah 13 berapa? 21 ya. 21. 8 tahun Sayyidina Ali itu masuk Islam. Kemudian ngaji dengan Nabi, jadi muridnya Nabi. 13 tahun di Mekah, Nabi itu dakwah, berarti 8 tambah 13, 21 tahun. Ya kira-kira umurnya Sayyidina Ali ketika itu. Ya ketika posisinya berada di tempat tadi itu. Masya Allah ya, 21 tahun mengambil tanggung jawab berat. Ya, itu taruhannya nyawa. Tapi kenapa Ali yang dipilih? Karena Ali itu adalah anak tokoh, anaknya pemimpin kaum Quraisy, ya, yang pegang kunci Ka'bah, ya, keturunan Abdul Muttalib, anaknya Abu Thalib, gitu, ya, keponakannya Abu Lahab. Jadi Rasulullah memilih orang itu. Kalau bukan Sayyidina Ali ya nggak tahu, mungkin sudah. Tapi ini yang dipilih Sayyidina Ali. Gitu. Jadi Rasulullah memilih Sayyidina Ali. Ya, akhirnya, ya kalau kita bayangkan ya, ditangkap Sayyidina Ali, ditanya. Ya kalau sekarang kan diinterogasi ya. Itu kalau sekarang kira-kira diapain? Mungkin dikebuki. Ya suruh ngomong kan gitu, suruh ngomong. Kalau nggak ngomong, pokoknya suruh ngaku kan gitu. Nah, kalau sekarang kira-kira begitu. Tapi Masya Allah ya. Nah, ini. Jadi itu yang kita lihat. Akhirnya betul seperti kata orang tadi, mereka sudah kecolongan. Bayangkan, ini tengah malam Rasulullah sudah bergerak dari rumah Abu Bakar menuju ke Gua Sur. Gitu. Nah, itu nanti ceritakan di dalam kitab yang lain, Bapak-Ibu sekalian. Kenapa Rasulullah nggak langsung ke Madinah? Kenapa Rasulullah singgah ke Gua Sur?
Dan kenapa Rasulullah singgahnya 3 hari di Gua Sur? Nah, ini ada analisisnya nanti. Dan itu juga bagian dari strategi. Kalau Rasulullah dari Mekah langsung ke Madinah, itu akan mudah ketangkep. Ya, akan mudah ketangkep. Gitu. Nah, cara Nabi untuk menghilangkan jejak itu adalah tidak langsung ke Madinah, tapi bersembunyi dulu. Dan kenapa nunggu 3 hari? Supaya emosinya mereka sudah ibaratnya cooling down dulu. Emosinya itu turun. Gitu. Itu yang dilakukan Rasulullah. Begitu sudah reda, Rasulullah jalan. Ya kan? Begitu sudah reda, Rasulullah jalan. Dan bagaimana supaya kemudian Rasulullah jejaknya tidak ketahuan tadi? Nah, nanti akan ceritakan bagaimana caranya supaya Nabi ini jejaknya enggak ketahuan. Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan, mungkin dari sini kalau ada pertanyaan atau apa yang ingin disampaikan, kalau tidak ada nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Minat dari ilal ghar. Nah, sekarang perjalanan dari rumah Abu Bakar ke Gua Hira. Apa ke Gua Thur, maaf. Ghadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitahu. Jadi ketika itu Rasulullah meninggalkan rumahnya fi lailah ya sab'a wa isrina min syahri Safar. Jadi pada malam 27 Safar. Nah, ini bagusnya sirahnya Syekh Mubarakfuri itu ya, karena sirah ini ditulis ya di zaman ini, sehingga beliau mencantumkan tanggal 27 bulan Safar tahun berapa? 14 kenabian. Ini memasuki tahun 14 kenabian. Al-Muwafiq ya Isna Asar September, bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September tahun berapa? Ya. Situmia Isnin wa Ishrin ya. Yaitu tahun 622 Masehi. Jadi 13 September 622 Masehi. Itu malam itu adalah malam di mana Rasulullah meninggalkan rumahnya. Nah, ini. Wa ta'ila dari Rafiqi, kemudian Rasulullah menuju ke rumah temannya. Wa amanun nas alaihi fi subbati wa malihi, dan orang yang paling ya dipercaya untuk mendampingi Nabi. Gitu. Ya. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Summa ghadara manzilal akhir min babi ya khalfi. Jadi kemudian jadi beliau itu baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggalkan rumah yang terakhir tadi melalui pintu belakang, enggak pintu depan. Ya. Liyakhruja min Makkah ala ajlin wa qabla ayatal al-fajr. Untuk segera keluar meninggalkan Makkah, segera dan sebelum terbitnya fajar. Jadi perjalanan dari rumah Abu Bakar ke Gua Thur ya itu enggak jauh. Ya, tidak jauh. Jadi kita bisa membayangkan Nabi itu jalannya cepat. Nabi itu jalannya cepat. Ya, bukan jalannya seperti orang malas, itu Rasulullah. Jalannya cepat Rasulullah. Sampai kemudian menuju ke Gua Thur tadi. Wala makana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu anna Quraisyan satajiddu fit talab. Dan ketika Nabi tahu orang Quraisy itu akan sungguh-sungguh mencarinya. Wa anat tariqal ladzi satataju ilaihil andar, dan jalan yang akan dilalui Nabi itu pasti apa? Pasti akan menjadi perhatian li awwal wahlah wa huwa tariqul Madinah raisi. Jadi yaitu jalan utama Madinah. Ya, al-muttaji simalan. Jadi Nabi itu sudah tahu karena mau menuju ke Madinah, pasti orang akan ke situ. Ya kan? Pasti orang akan ngejar ke situ. Maka Nabi tidak lewat situ. Fasalaka tariqal ladzi yudati utamaman. Maka Nabi berjalan melewati jalan yang kebalikan. Nah, ini strateginya Nabi. Misalnya jalannya ke utara,
lewat selatan. Jalannya ke selatan, Nabi lewat utara. Itu namanya jalannya kebalikan. Ke timur, ambil baratnya. Kalau arahnya ke barat, ambil timurnya. Itu strategi Nabi. Nah ini ya. Jadi sehingga orang nggak bisa ngikuti. Sampai begitu Rasulullah itu mikirnya. Wa tariqul waqi', ya, dan itu adalah jalan yang terletak di sebelah Makkah wal muttaji nahwal Yaman dan ke arah Yaman. Salaka hadat tariq nahwa khamsa amyal. Nabi ketika itu jalan kira-kira jaraknya 5 mil hatta balagha ila jabalin, sehingga Nabi sampai di atas gunung yu'rafu bi Jabal Thur, yang kemudian dikenal dengan Jabal Sur. Wa huwa jabalun samih, ya, wa'irat tariq, ya, sa'bal murtaqi. Jadi gunung itu lumayan tinggi dan susah didaki, ya, du ahjarin kasirah, punya banyak bebatuan, dan batunya apa? Kalau kita lihat ya, kalau kita sekarang mau ke Gua Hira itu sekarang udah bikin jalannya. Gua Sur belum, tapi sekarang sedang dibangun oleh pemerintah Saudi. Treknya menuju Gua Sur itu. Ya, jadi kalau kita ke Gua Hira itu sudah jadi destinasi wisata sekarang. Nah, Gua Sur ini sedang dibangun. Ya, nanti mungkin entah tahun berapa atau berapa tahun lagi, nanti kalau kita umrah itu kita bisa naik trek yang dibikin. Jadi kalau dulu awal-awal itu begini, nah sekarang sudah dibikin landai gitu, untuk menuju ke puncaknya itu. Itu sekarang sedang digarap proyek itu. Ya, nah itu kalau kita mau menuju ke sana. Nah, fahafiyat qadama Rasulullah SAW, Nabi itu sengaja kakinya itu nggak pakai sandal. Coba bayangkan, batunya tajam, Nabi kakinya nggak pakai sandal, kakinya telanjang. Ya, wakilah bahkan ada mengatakan balkan yamshi fit tariq ala atrafi qadamai. Bahkan Nabi itu jalan dengan jinjit, tahu jinjit? Jadi supaya apa? Supaya kakinya itu nggak kelihatan jejaknya. Sampai begitu. Ya kan? Bayangkan kalau kita jalan jinjit itu kayak apa itu? Ya, Masya Allah. Kayak yukhfi atharahu fa hafiyat qadama, supaya jejaknya tadi itu bisa disembunyikan. Ya, dengan kaki yang tadi itu enggak pakai sandal tadi itu. Wa ayyama kana faqad hamala Abu Bakar hina balagha ilal jabal. Apapun kondisinya, Abu Bakar telah berhasil membawa Nabi sampai ke gunung tadi. Ya, wa tafiqa yashtaddu bi hatta untuya bi ila gharin fi kummatil jabal urifa fit tarikh bi ghairi. Jadi dan berbagai kesulitan tadi sudah dilalui sampai di ujung, di puncak Kummah itu, di puncak gunung. Dan di atasnya itu kalau ke Gua Hira itu posisinya kita masih bisa jalan, meskipun untuk masuk kita miring begini kalau ke Gua Hira. Tapi Gua Sur itu untuk masuk kita harus merunduk, ya, seperti jadi masuknya itu harus merunduk begitu, nggak bisa sambil berdiri karena posisinya itu lubang miring begini. Jadi kalau Gua Hira itu posisinya begini lubangnya, sehingga kita bisa sambil berdiri begini miring. Nah, tapi kalau Gua Sur nggak bisa, jadi harus tidur, ya. Insyaallah nanti kita akan sambung di dalam pertemuan yang akan datang, insyaallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, keistiqomahan, sehingga kita bisa istiqomah ketika kajian ini. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada hal yang ingin tanyakan. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Ya, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.